Jumpa lagi di channel Cuancuk. Pokoknya cuan terus. Oke, setelah BTC-nya kemarin atau 2 hari yang lalu sempat dibawa pump naik, dan akhirnya kemarin malam, tengah malam sampai dengan hari ini dibawa turun lagi di kisaran di bawah $43.000. Dan kalau kita lihat di CoinMarketCap, kita lihat secara singkat aja performa dalam 1 jam terakhir banyak yang merah. Tapi ketika kita ngelihat di 24 jam, persentase di 24 jam, setelah kita ngelihat di sini ada yang naik 12% di urutan 11, yaitu Dogecoin. Kenapa kok Doge-nya naik belasan persen sementara Bitcoin-nya minus 3%, nggak ngikutin, nggak seperti biasanya? Kita langsung aja gimana beritanya, dan kita ngomong analisa teknikalnya untuk Doge sekarang seperti apa. Jadi pangkal permasalahannya, bukan masalah ya, pangkal penyebabnya kenapa kok Doge-nya naik meroket hingga belasan persen dalam 1 hari, itu karena ini lagi-lagi tweetnya Elon meneh. Intinya yang menyebabkan Doge naik. Cuman anehnya Doge-nya itu posisinya ini udah 1 jam naik belasan persen. Biasanya kalau Elon tweet itu hanya bertahan berapa saat terus dibanting turun lagi. Kalau kita baca tweetnya itu adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesianya kalau diterjemahin kurang lebih, Tesla sudah menerima Doge sebagai pembayaran di tokonya Tesla. Tapi apakah ini untuk beli kendaraan, untuk beli mobil atau barang-barang lainnya? Setelah kita lihat kalau beritanya dia menerima Doge tapi hanya untuk membeli merchandise-nya. Kalau teman-teman searching di sini, jadi enggak kok kendaraannya, tapi lebih ke merchandise-nya, barang-barang kecil. Tapi ini adalah hal yang positif untuk Doge karena memang di-pump naik sampai dengan beberapa waktu yang lalu sampai dengan Rp10.000 ya, kurang lebihnya seperti itu. Berarti kan dukungannya Elon ini belum hilang, masih ada, dan ini ya direalisasi dalam bentuk menerima pembayaran Doge. Jadi menurut saya nih, waktu dia info mau membawa Doge sampai ke Mars, terbang to the moon tapi Mars, menurut saya itu masih pasti akan terrealisasi. Kalau kita lihat ini sudah direalisasi di sini, kalau dengan lihat karakternya Elon, mungkin aja bakalan terjadi Doge dibawa ke projectnya, dibawa sampai Mars. Dan ketika itu terjadi, kemungkinan besar akan ada pump lagi. Kapan itu terjadinya? Kita nggak ada yang tahu, kita sama-sama nunggu. Menurut saya itu bisa jadi salah satu faktor kejutan. Nanti mungkin deket-deket hari H, atau malah akan diluncurkan baru diinfokan mepet-mepet. Kita nggak ada yang tahu, kita akan tunggu bersama-sama. Itu dari segi beritanya yang membawa Dogecoin-nya naik. Kalau kita lanjut ke teknikalnya seperti apa Doge saat ini? Ya, intinya sebetulnya sama sebetulnya. Kalau BTC-nya turun, semuanya sebagian besar, nggak semuanya, sebagian besar turun, ngikutin. Tapi ketika ada tweet dari Elon, dan memang sebelumnya sudah naik 3 candle berturut-turutan, dia naik lagi di hari ini meskipun BTC-nya longsor, blesek. Jadi ternyata yang kali ini tweetnya Elon bertahan lama karena realistis, ada projectnya, maksudnya menerima pembayaran, dan itu realita ya, bukan seperti biasanya asal nge-tweet menyebutkan Doge. Ini sekarang posisinya Doge hampir sudah lebih dari $0,2, turun lagi, dan kita lihat kondisinya. Kalau di sini kita ngomong CCI-nya memang berada di area resisten garis 100. Dan kalau kita lihat dari Ichimoku, bahan Ichimoku ini sudah ada di video saya, bisa cek ya di playlist belajar analisa teknikal. Dari time frame harian ini Doge-nya sampai di cloud, di Kumo kalau bahasa Ichimoku, bahasa Jepang Kumo, kalau bahasa Indonesianya ya awan, masuk ke awan. Awan ini bisa sebagai area konsolidasi, bahasa kerennya, bahasa simpelnya ya area, intinya area peralihan.
Misalnya kalau dari bawah gini ya, ini akan menjadi area peralihan untuk menuju ke arah bull. Tapi begitu masuk ke awan ini, dia konsolidasi dulu di situ-situ dulu ya, mengumpulkan tenaga dulu. Kalau kuat baru tembus ke atas. Itu yang terjadi kalau kita baca pakai Ichimoku. Pas persis di span A-nya. Ini posisi di span A itu jadi resisten pas persis dengan garis 100-nya di CCI 50. Jadi memang CCI 50 dengan Ichimoku span A, span B terutama itu mirip-mirip garisnya, support dan resistennya jatuhnya mirip-mirip. Makanya saya gunakan bersamaan. Terus itu dari daily-nya. Kalau misalnya tembus, ada kemungkinan akan bull lebih lanjut. Tapi sekali lagi, bisakah ini melawan arus dari BTC yang sekarang masih negatif, masih turun ya? Kalau kita perbandingkan dengan BTC-nya seperti apa? Kalau kita lihat pergerakannya, kita perbandingan BTC garis oranye ini adalah normal. Kalau Doge-nya cenderung ngikutin BTC turun, dia akan turun, naik hanya di posisi ini titik tertingginya sampai kisaran sekitaran $7.000, $0,7 pada waktu di pump tinggi-tingginya. Kalau di rupiah sekitar 10 ribuan. Ini berkaitan dengan Elon waktu itu hype-nya. Mungkin enggak sih dengan ada tweet seperti itu dari Elon, dan mungkin akan disambung dengan beberapa tweet berikutnya, dan ini sudah menjadi realita, nggak seperti yang di sini ya, posisinya hanya sekedar tweet mensupport Doge, tapi ini sudah jadi realita. Mungkin nggak sini akan menyusul lagi seperti dengan performa yang seperti ini di sini. Posisi BTC-nya mirip-mirip, teman-teman bisa lihat di sebelah sini dan di sebelah sini. Ini mulai cenderung turun di sini, kita nggak tahu ini akan turun apa enggak, tapi teman-teman bisa cek di analisa BTC saya seperti kemarin. Kalau misalnya terjadi pola head and shoulders, dia akan turun. Mungkin nggak sih ini pola ini akan berulang, Doge-nya naik menyusul. Kalau itu naik berarti berikutnya kita lihat resistennya di sebelah mana. Dan ini adalah resisten menggunakan Fibonacci. Kalau nanti akan terjadi penguatan Doge, penguatan lebih lanjut, ada di $0,27, di sini 0,36, 0,43, 0,5 dan 0,6 sebelum di tertingginya sekitaran 0,74. Akankah ini akan terjadi menyusul lagi pola yang ini berulang? Performa dari Doge menyusul BTC cenderung melemah, Doge naik. Kita saksikan bareng-bareng dengan dibukanya pembayaran di merchandise-nya Tesla. Kita cek bareng-bareng apakah resisten ini akan tertembus satu-satu, dan teman-teman bisa lihat ketika, biar lebih jelas saya matikan dulu BTC-nya. Ketika Doge mulai nembus garis 100 dari CCI, biasanya dia akan membuat lompatan yang tinggi. Dan kita tunggu aja apakah BTC-nya akan sampai ke titik nomor cantik dari Fibo 0,618 di area $0,5. Kembali ke $0,5, nggak usah muluk-muluk dulu. Kita lihat apakah akan sampai ke area cantik sini $0,5. Kita saksikan bareng-bareng. Mudah-mudahan saya doakan BTC-nya juga naik ya, supaya mempermudah gerakannya Doge. Tapi kalau nggak naik, ya kita tunggu aja apakah ini pola ini akan berulang ya. Ke $0,5, nggak usah jauh-jauh dulu sampai 0,74, $0,5 dulu kita lihat 0,51. Dan kalau kita lihat time frame mingguannya, di sini kita akan melihat bahwa memang ada resisten yang cukup kuat di sini di 0,43. Jadi saya tadi bilang targetnya $0,5, tapi di 0,43 itu ada resisten yang cukup kuat ya. Bisakah Doge nembus ke situ? Kalau kita lihat dari CCI 50-nya, memang ini sudah di area support di garis 0. Memang ada pantulan naik kalau dari TF time frame mingguan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, sekali lagi kalau kuat melawan BTC, kalau BTC-nya turun $0,27. Jadi patokan lumayan ya. Itu berarti kenaikan 30% lebih kalau teman-teman ambil di harga sekarang kalau berani. Intinya seperti itu dari Doge. Dan kalau kita pakai Ichimoku-nya di time frame mingguan, maka akan kelihatan Kijun garis biru dan merah Tenkan itu posisinya ini masih, kalau di MACD ini dead cross, jadi masih bearish. Ini pas di resistnya juga di sini. Dan kalau kita lihat ini dari sisi mingguan Ichimoku masih bearish ya, di bawah awan, terus garis biru di bawah, merah di atas, ini masih bearish.
Terus nanti kita lihat dalam beberapa hari ke depan sinyal yang di harian dengan target 0,27, 0,36, 0,43 resisten terkuat, dan target sementara di $0,5. Kita tunggu bareng-bareng, mudah-mudahan siapa tahu ada tweet Elon berikutnya targetnya bisa terpenuhi dari Doge-nya. Kita saksikan bareng-bareng. Segitu dulu, salam cuan-cuan.